Aku tuh diinjek leher sama mamaku biasa aja. Orang aja sekarang ngerasa itu nggak biasa. Itu nggak wajar begini. Oh diinjek dulu. Agak waktu telungkup ya, berarti kan gini. Ini kena bebatuan. Iya, diinjek. soalnya diinjek di kerikil kan. Iya. Gak heran jadi terjawab selama ini ya. Wahai pasukan terjawab selama ini. Daripada itu berdua disamperin cowok mau kasih kartu nama, ya lari dong. Iya, takut. Gua takut dihipnotis karena dia kayak gitu langsung nepok. Nah, abis nepok gue ngeliat tambah gue tepok balik. Jadi pas ditepok gue langsung kayak Enzi tadi ditawarin ini. Emak Aceh ini. Inilah kesempatannya. Inilah kesempatannya. Eksploitasi. Ini saatnya anakku balas budi. Kalau kita ngeprint foto itu, mamaku udah siapin banyak. Jadi pas casting dibagiin dong ke agensi-agensi lain. Kayak sales properti ya? Iya. Ini profil anakku dong. Jangan-jangan mamanya ke mall di pintu keluar. Bisa Dia jadi. pengunjung mall. Kalau dikasih kan setiap pengunjung, tapi nepok. Kalau setiap pengunjung mau dikasih, itu jatuhnya orang hilang. Maksud ahli gizi tuh gue apapun yang berhubungan sama kesehatan deh, nggak bisa jadi dokter mahal, ahli gizi lah, atau nggak ngurusin rumah sakit itu kesehatan masyarakat gitu. Kesmas. Nggak dapat akhirnya. Dapet. Kenapa tuh nggak dapet? Nah menurut aku ya, menurut aku tuh emang kayak bodoh aja. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Wait, masuk di atlet padel kita. Asik. Pak Narku. Argo. Langsung senyum dia. Tapi dulu. Apa? Ini loh, Bendi. Mana ini uang buat produksi hari ini, konsumsi sama makan? Kan udah kukirim tadi pagi. Gak ada loh, nanti kau salah kirim, nanti kau kirim ke Jegel. Apa pula ke aku? Mana ada? Kau? Dan? Ada masuk? Aku? Kau cek dulu bagus-bagus itu. Kok bisa-bisanya ke aku? Kok nggak kelihatan inilah sama aku? Nggak ada loh. Nah, udah nih. Nggak aman itu berarti duit sama kau. Udah emang paling bener pakai dana, Ki. Pakai dana? Iya. Emang kenapa ndak? Di dana itu ada dana protection yang memberikan jaminan 100% uang kembali. Jaminan 100% uang kembali. Di dana ada jaminan 100% uang kembali di dana protection kalau ada transaksi yang terbukti bukan dilakukan oleh pengguna atau penggunanya lagi kehilangan HP. Tuh. Yang penting kau udah update ke akun premium dan ngelaporin kasusmu paling lambat 60 hari setelah kejadian. Cara klaimnya tinggal submit laporan kau di dana. Terus ikutin arahnya dan tunggu update dari dana. Gitu. Aman kali kalau gitu. Ya oke lah kalau ada protection kayak gitu, aku bakal pakai dana aja lah. Bagus. Tapi teringatnya mana lah uang tadi? Bingung aku. Aku kayak, ya ampun, baru inget sekarang. Apa? Rupanya kemana? Rupanya kemana uangnya? Apa? Pakai bayar lapangan padel tadi. Aduh HP ku hilang ini. Itu bisa balik nggak sih duitnya? Ya enggak lah. Itu kan kau yang melakukan transaksi terus kau secara sadar pula melakukan itu. Iya. Nggak ada lah jaminan uang kayak gitu balik. Iya, karena cuma di dana protection ada jaminan 100% uang kembali. Gitu. Gitu, betul. Aduh, HP ku hilang ini. Udah aman tuh berarti yang tadi udah dibeli. Ini tinggal nunggu bintang tamu aja nih. Aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Bubar. Ngambil kursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita di ekspansi sama Tada guys. Tada. Pasukan bermarga Enzi Storia Leo Farisa. Tada. Seru kali tiba-tiba. Seru kali. Tapi dia ada irisan sama kita. Dia kan Aceh. Oh Aceh. iya. Iya. Dia. Ya, nempel lah, Bang. Di mana sih Acehnya?
Ya kan Aceh banyak maksudnya. Ada Biren, ada Lok Semawe, ada Banda Aceh. Comedy silent. Silent. Pemain ya. Mamaku tuh di Banda Aceh. Ya, Banda Aceh, betul. Oke. Ada juga di Biren. Ada di Biren. Melabo. Melabo. Ada di Melabo. Ada Melabo. Kuta Cane ada di Lawe Sigala ada nggak? Ada. Jangan asal-asal nyebut Jangan daerah asal. Aceh. Nggak ada, nggak boleh gitu tahu. Dari Express Itu asal dia. kampungku. Ya kan kampung emakku nggak di situ. Iya, betul. Segala. Ibu Aceh. Tapi pernah ngerasain ambience tinggal di Aceh nggak, Jet? Belum. Seumur hidup saya belum pernah ke Aceh. Jangan dijudge, nggak boleh ngejudge. Full cup gitu belum ada. Belum pernah. Belum pernah. Karena mama udah kesini ya? Iya, karena mamaku tuh dari SMP udah pindah ke Aceh. Dari SMP. Pindah dari Aceh, heeh. Oh, dari SMP. Apa kenapa? Karena dia dibawa sama kakaknya. Oh. Jadi ginilah cerita kehidupan mamaku. Oke, ini dia cerita kehidupan mamanya Angie. Silakan masuk. Gak usah disuruh masuk, gak usah masuk Jadi dia. mamaku tuh dulu ikut sama kakaknya gitu. Kakaknya tuh kayak nikah terus pindah-pindah kota lah. Jadi dia Oke. pernah tinggal di Kalimantan, di mana sampai akhirnya di Jakarta pas SMA. Terus dia lulus SMA, abis itu abis itu ketemu sama bapak aku yang bule itu, jadilah di perempuan. Jadi Tapi kebetulan pas gede di Depok, jadi begini deh. Bule Depok. Bule Depok. Tapi teringat Bule Depok nih ngeselin kali. Kenapa? Ini komentator sepak bola kita. Kemarin tuh timnas Indonesia main. Ada Miliano Jonathan. Itu pemain asli Depok. Terus komentatornya bilang gini. Selama ini kita bilang Bule Depok, akhirnya ada Bule Depok di timnas kita. Dan matiku kan nggak penting informasi ini, kupikir. Ternyata ada juga Bule Depok yang satu ini. Brian Domane juga boleh Depok. Bule Depok dia? Dia Depok. Iya, Depok. Karena tinggal di Depok. Iya. Ya, Paras itu- bule gitu. Paras Iya. bule. Paras Bule. Iya. Aku tuh tinggal di Cinere. Cinere tuh Depok kan? Oh iya, Cinere Depok. Iya. Masuknya. Tetangga kita dia dulu. Betul. Iya. Iya. Cinere ada kebagi-bagi kali, ada yang Depok, ada yang Jaksel kali. Betul. Oh, enggak ada. Jaksel dia enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Dia Tangsel dan Depok. Dulu sih Kalau dulu aja kan. kalau Tangsel Cirende. Iya, saya Cirende. Saya juga Cirende. Nah, tapi Cinere. Abis dari Cinere ke Cirende. Emang ya kayak jadi Cirende. Iya Cirende. Bentar lagi berarti Cimanggis Cibitung. Bentar lagi. Pindah-pindah ya? Ci dia depan. Tergantung sama Iya. siapa ngomongnya pindah-pindah. kan berarti ibu Aceh banget kan? Keras Aceh. enggak, Jet? Keras. Berdua kan sama Casey kan? Casey, iya. Tapi Casey papanya beda sama aku. Oh. Jadi sebenarnya kehidupan sama mama tuh ya lumayan. Maksudnya kayak aku sama mama tuh berduaan. Karena papaku tuh pisah kan dari aku umur 6 tahun kan. Makanya jadi nggak jago bahasa Inggrisnya karena belum nempel. Lagian bukan Inggris bapakmu, Polandia. Ya ngomongnya bahasa Inggris sih. Kalau bahasa Polandia lebih gak ngerti lagi gue. Poland bukannya Jerman ya? Enggak, ada bahasa sendiri susah banget demi Allah. Gue Bahasa pernah kayak, Polandia ya. oke gue gak bisa bahasa Inggris, gue belajarin bahasa Polandia gitu kan. Pas belajarin, gak usah. Lebih susah lagi, Nggak usah. udah gak kepake lagi. Tapi kemarin yang ketemu Polish. Kendal Bisa kan ya, Kylie. udah belajar. Oh, udah belajar. Dikit-dikit lah, little I can. Iya, belajar. Kylie, what's your Ya masalah favorite Things. bisa lah dia kalau belajar bahasa Inggris, tapi kan nggak dari bapak itu dia. Bukan dari bapak, bukan kayak anak-anak zaman sekarang. Iya. Iya. Gitu, tapi ya udah akhirnya jadi berdua sama mama. Terus mama ya pasti didikan-didikan Sumatera itulah. Ya dia mau bahagia, mau dia marah, nada Keras tinggi. ya. nada tinggi. Jadi udah biasa ya Enci dengan istilah. Maksudnya kalau di rumah yang agak ngegas sedikit tuh nggak langsung cepet. Baper gitu. Gitu. Aku gitu. Aku sakit hati. Aku sedih gitu. Enggak sih, karena udah biasa. Karena mama tuh iya gitu ya, mau dibilang keras juga kayaknya emang rata-rata kayak gitu. Dia juga didiknya kayak lebih keras lagi daripada Bukti kasih cinta kasih sayangnya mungkin dengan ada ngomong yang seperti itu mungkin ya. Iya, benar. Cuman akunya kadang-kadang kan kayak ini tuh sebenarnya ngomong maaf sih. Mamaku tuh susah banget ngomong maaf. Aku nggak ngerti kenapa ketawa. Wes, terlalu relate Mas. Kenapa? Enggak sana doang, itu doang, satu itu doang. Kenapa Kak? Apa gitu emang orang-orang gitu? Kayaknya semua orang. Nggak semua. Di circleku. Di circleku katanya. Kata ganti circle sama dengan keluarga. Circle inti. Iya. Tahu nggak siapa paling susah minta maaf? Siapa? Itu si Rahul itu nggak pernah itu minta maaf.
drivernya dia. Iya, nanti mau nganter bangun dia terus bilang, kau ini bangun lama, minta maaf. Bingkir dia kayak. Ini harus dilakukan nggak ya? Iya. Sampai harus kuliatin, minta maaf gitu. Padahal nggak apa-apa loh ngomong maaf tuh. Termasuk mamanya Enjet juga gitu. Iya dulu waktu aku masih kecil sih gitu ya. Terus kayak kalau misalkan dimarahin, ya hal-hal yang kayak dicubit-cubit dikit itu masih kayak zaman dulu mah aman wajar aja ya. Kalau ngomongin sekarang kayak kesannya jahat banget sama gue. Tapi padahal kayak gitu wajar pada zaman dulu. Kalau nggak gitu gue nggak jadi. Itu standar moral ya. Hal-hal itu kan bentuk tanggung jawab orang tua ke anaknya juga, Beda-beda. pengen anaknya beda-beda. Aku tuh diinjek leher sama mamaku, biasa aja. Orang aja sekarang ngerasa itu nggak biasa. Enggak, memang nggak biasa sih. Kalau nginjak leher memang nggak biasa sih. Itu nggak biasa. Wajar begini, diinjek dulu. Agak Waktu telungkup ya, berarti kan gini. Ini kena bebatuan ya. Iya, diinjek. soalnya diinjek di kerikil kan. Iya. Gak heran jadi terjawab selama ini ya. Wahai pasukan, terjawab selama ini. Daripada kepikiran orang selama ini. Iya benar. Pipimu parises, kena kerikil nggak balik. Kalian tahu kan kerikil yang diinjak buat kesehatan itu. Iya. Di situ diinjek mama, makanya ya udah. Coba, ini kerikilnya masih nyisa satu. Bukan, kalau ini biji pepaya. Terlalu lengket sampai tua. Gitu. Begitu ya. Oh ya wajar lah. Wajar lah. Tapi Jet, sorry ya, look yang kayak gini tuh SMP, SD tuh jadi idola nggak, Jet? Enggak. Masa Nggak sih? mungkin. Iya kan. Kan Nggak ada mungkin. bagian-bagian yang belum kamu ceritain ke Molen, makanya kamu gak mau cerita ya di sini. Dia sampai Molen tahu nih. Iya. Enggak, SMP kan looknya ya maksudnya beda sendiri lah ya. Iya, Maksudnya iya. ada nggak jadi kayak anjay Enzi idola nih gitu. Cowok-cowok mah. Enggak ya, karena Karena Enjet, maksudnya di negara tropis ini, umumnya kulit orang adalah sawo matang. Iya. Kalaupun Iya. putih, putihnya ketaker lah gitu, putih dof. ya. Enggak tiba-tiba celing begini. Betul. Iya, tapi kan ini celing karena punya duit ya teman-teman. Emang tuh ada nggak sih coba foto lama ya? Foto lama dia kecil. Emang tuh gadel dulunya. Gadel. Nggak, pilihan bahasa jangan gadel. Gadel tuh kayak Bladus. Emang kan dulu bladus. Aku ngecat rambut hitam biar aku kayak orang. Maksudnya kayak orang-orang Gitu, lain. orang maaf emang Soalnya saya ngerasa kayak bidadari waktu dulu. emang rambut lu warna apa dulu? Iya tadinya pirang. Ini tuh udah bekasan dicat hitam. Yang mana pada masa itu orang-orang umumnya pengen ngepirang-pirangin rambut, Iya. Enjet mau menghitamkan rambutnya. Iya karena aku tuh bener-bener dulu tuh dikatain kayak bule masuk kampung, bule apa. Jadi aku tuh ngerasa kayak kok gue jadi beda sendiri. Bukannya sesuatu yang bisa kita embrace. Karena kan zaman sekarang orang oke deh lo kalau beda lo malah bangga. Gitu. Stand Kalau out zaman gitu. dulu kan kita beda malah ngerasa kita aneh. Bawa gelas nggak? Saya bawa botol sih. Oke. Kayak Soalnya ini gelasnya ada nama masing-masing. Yo lo jahat banget. Jadi kalau kamu nggak boleh gitu ikutan nggak. Bawa gelas nggak? Saya nggak bawa Nggak. gelas. Botol bawa? Bawa. Oke, botolnya aja ya. Makasih Ini ya emang bang. udah lama kerja di sini. Iya gitu. Iya. Abis diinjak kerja di sini kita terima. Ini botolnya. Iya juga ya, lumayan berat ya pada masa itu ya, berarti ya kecil-kecil itu yang menghadapi keadaan sosial lah ya bilangnya ya, berarti ya. SMA udah ngerti lah, maksudnya untuk ngebela diri juga udah bisa lah. Iya SMA udah ya. bisa gue lawan lah. Tapi Enjet maksudnya kalau ngelihat Enzi ya, dengan semua riuh tawanya Enjet setiap syuting ataupun tidak syuting ketika bertemu, wah tawanya. Apa hal yang udah kau lalui makanya bisa sampai di tahap akhir udahlah diketawain aja atau bawa happy, karena sebelumnya pasti ada yang sampai remuk hancur kayaknya hatinya, jadi udah bisa berdamai dengan itu, akhirnya bisa jadi outputnya gampang ketawa seru gitu. Dan kayak cenderung tipikal orang kayaknya nggak gampang sakit hati ya kalau kita lihat sekarang. Ya kan kita nggak tahu apa yang sudah dilalui dia di masa lalu. Tapi kayak abang-abang ini pasti relate lah, kan abang-abang ini juga pasti suka menertawakan kehidupan, bukan begitu? Betul. Berangkat dari kelompok E dan D. Iya. Aduh, ya banyak lah Kak. Mungkin banyak juga yang nggak bisa di-share karena terlalu privacy. Maksudnya sebenarnya kalau ini cuma cerita hidup aku nggak apa-apa. Tapi kan ini membawa kehidupan tentang orang tua juga, tentang mama, yang tentang adik mungkin. Jadi nggak bisa semuanya aku share juga secara gamblang. Tapi banyak banget hal-hal yang mungkin orang ngelihatnya sesimpel kayak oh Enzi tuh kayaknya hidupnya enak ya, kayaknya dia ketawa mulu apa segala macam. Ya yang nggak enaknya nggak aku share karena ya udah buat apa gitu. Paling orang-orang terdekat aku aja yang bener-bener
tahu karakter aku aslinya seperti apa. Dan kenapa kayak kalau ketemu orang selalu kayaknya ceria terus atau kayak orang bilangnya kok kayaknya positive vibes banget nih orangnya zaman sekarang ngomongnya Asli gitu parah kan. banget. Hancur. Penari latar Mali. Parah. Padahal dulu kayak abang Jawa. Bang Jawa. Gitarisnya. Bas. Gitu, cuman ya emang itu template yang mau aku bawa aja sih. Ya, sampai akhirnya berdamai sama keadaannya dan sekarang bisa jadi Angie yang kayak sekarang gitu lah ya. Sampai sekarang pun juga banyak aja hidup makin kehidupan, maksudnya makin tua juga ada aja ujiannya gitu kan. Kayak ya dibawa santai aja dijalanin. Betul. Tapi itu buat teman-teman semua yang lagi ada masalah di hidupnya tenang. Semua akan ada pelangi pada waktunya gitu, akan indah ya. Kalau Kan? SMP SMA udah galau, besarnya kayak Angie jadi penari latar Malik, udah tenang aja. Enggak semua sih. Enggak semua. Itu semua achievement kata teman-teman. Iya, nanti orang itu mikirnya stand up Indo lagi kemarin. Nanti orang itu mikirnya gini, kayak nggak apa-apa lah aku galau-galau aja, nanti aku bisa nari kok gitu. Dari bawah menara Eiffel langsung ke stage stand up Indo. Betul. Itu kolaborasi yang unik ya, banget, kan? unik ya. Makanya menurut aku stand up aja nggak pernah. Jadi joget di panggung stand up. Tapi ini bener nih berita ini. Enggak, itu nggak benar. Nah itu Bohong. makanya media tuh suka bikin Hiperbola. suka bikin headline-nya Iya. sendiri. Jadi aku pernah cerita di Tonight Show kalau misalkan zaman dulu kan Tonight Show suka ada games gitu kan. Ya. Nah, itu tuh pernah ada pengalaman jadi karena SD aku tuh di Pondok Labu, Oke. SD 07. Nah, itu tuh sekolah ambalun gitu lah, komplek AL. Jadi setiap ada angkot yang masuk, kita tuh rame-rame pulang sekolah mau ke Cinere Mall nih, satu angkot isinya kita doang, nggak muat. Karena dari jarak sekolah ke Cinere Mall itu nggak jauh, aku sama temanku emang dari kecil tuh udah bandel aja, udah cuek aja. Terkontaminasi dong pasti, setiap pulang digituin aku harus beradaptasi. Iya. Betul, Oh aku gini udah cara kayak, mainnya ya. let's go, gitu Let's go. kan. Ayo kita ikutin. Lo kata-katain gue bisa jadi apa yang lo bilang. Kampung bener. Pada hari itu aku kayak emang iseng, emang anaknya udah ceria aja dari dulu. Jadi gue kayak ya udah jadi naik angkot sama temen gue berdua berdiri Di pintu. gitu loh di Ya, pintu. karena nggak muat. Karena nggak muat. Tapi biar berangkat tetap barengan, Betul. ya udah Iya. gandal di pintu aja Terus gitu. kayak bercandaan gitu kayak labu bercanda gitu sama teman-teman. Orang Cuman isinya juga teman-teman semua ya. nah cuma kan kita cerita itu apa sih headline yang bikin menarik nih? Angie kenet angkot, udah Betul. jadi. Oh ini tuh yang di games di Tonight Show. Ya. Siapa tebak? Siapa? Iya itu. Ya. Dilempar pakai Ya, apa? Benar. Aku juga sering kayak gitu. Yang naik-naik. Itu kan karena nggak ada duit kan masnya. Iya. Jadi kondisi ekonomi mas. Jadi begitu penumpang lain turun aku masih naik kan. Begitu Iya. dia agak cepat lompat. Itu udah kabur. Iya, jadi nggak ditarik ongkos. Itu memang kriminal. Jet, pertama kali masuk ke dunia entertainmentnya kayak apa, Jet? Ada pikiran bahwa aku harus jadi artis nih. Enggak sama sekali, Kak. Umur berapa sih mulainya? Jadi pertama kali banget tuh pas aku SMA sebenarnya. Lagi di mall makan siang. Pasti. Itu dulu tuh pencarian apa sih talent scout itu tuh Di di PIM. mall. Iya, Aku di betul. Citos waktu Sama itu. kayak Jet, sama kayak Aku di PIM. Aku mau di PIM. Aku Iya di PIM Majalah dia. apa tuh? Majalah Aneka Yes ya? Oh nggak waktu itu ya? langsung film. Oh langsung film keren. Oh langsung ketemunya Mas Anjay Mulani ya? Nggak ada. Sama Riri Reza ya? Memang ada orang film lagi nyari PU. Ya Allah. Pemeran utama kan. Pemeran utama. Benar, pemeran Betul. utama, benar. Benar. Pemeran utama dong. Lagi Ini di bener Citos, di Citos. Lagi di Citos, sumpah tapi itu kocak sih. Jadi kayak kelas 2 SMA kalau nggak salah lagi di Citos, terus habis itu betul Kak mau gelegean. Terus habis itu tiba-tiba ada orang datang ngasih kita kartu nama. Oke. Jadi disamperin gitulah mau dikasih kartu nama. Nah ini perempuan kan sama temen, aku sama temenku berdua. Disamperin cowok mau kasih kartu nama, ya lari dong. Iya, kabur. Takut. Gue takut dihipnotis karena dia kayak gitu. Langsung nepok. Nah abis nepok gue inget tambah gue tepok balik. Jadi pas ditepok gue langsung kayak tapi ini nggak bohong ya, ini beneran. Aman. Sama. dikira. Tapi di bunda orang. Ya Allah Enjet ada aja aja. hidupnya dia. Gebrakan-gebrakannya. Kalau kita lihat sekarang dengan packaging seperti ini gitu, itu kayak hal yang nggak mungkin terjadi di dia gitu. Karena zaman itu zaman banget hipnotis. Iya, gendam-gendam gitu. Gendam-gendam Sampai gitu. sekarang juga 2008, masih iya. zaman. Makanya kan, jadi mamaku tuh sering bilang, namanya isi cewek-cewek. Pokoknya kalau kamu ditepok orang, nak, tepok balik. Itu tandanya kamu dihipnotis gitu kan. Demi Allah di Citos gue kayak, gue pas, gue sebenernya gue lari sama temen gue. Lari ke arah pinggiran
Citos itu jalan raya. Kita mau pulang naik angkot, dikejar. Ya gue lari, dia lari, ya makin. Ini bener-bener gue mau bener mau dimaling. Mau dimaling, apa yang dimalingin anak SMA pakai baju sekolah. Lari, udah mau nangis berdua sama temen. Tau gak sih temen yang kayak, dia juga gak tahu apa-apa, tapi liat temennya lari, dia lari lebih kenceng. Ini apa yang Jet? Kayak apa ya? Kita ngapain sih? Iya dia lari. Kenapa? Itu tuh ada apaan? Dia kayak ngomong belum jelas. Yang penting lari dulu. Yang penting Ada kan komedi. gue ditinggal sama dia. Akhirnya kita udahlah berhenti. Udahlah kita udah cabut aja pulang. Tiba-tiba demi Allah nih orang muncul lagi di belakang kita lagi mau nungguin angkot lagi. Film Dono ya. Terus dia muncul lagi kayak Mbak beneran saya bukan ini mau jahat. Karena mungkin ditahu dia sambil ngos-ngosan belum masuk. Iya orang gue muter-muterin Citos. Citos kan gak gede yang bisa kelihatan dari atas itu loh, yang kayak jalan muter-muter. Gue lari aja sampai akhirnya udah dia kayak ngerasa dia ada terus diikutin gitu loh. Ya, mungkin dia juga kayak tunggu deh, tunggu cari momen gitu kali ya. Tapi kok dia lari terus dan diikutin terus, takut guenya hilang. Tapi abis lari update Strava nggak? Gini doang Stravanya. Pace-nya 3 lah waktu itu. Asik. Ya udah sampai akhirnya tuh orang kayak, Mbak saya cuma mau ngasih kartu nama, ini saya agency gitu. Kalau misalkan tertarik, terus aku kayak ngeliatin gitu kan bener-bener apaan nggak tahu. Scanning lagi nih dari head to toe ya. Wah parah. Mereka berdua. Sumpah kalau masih Cowok-cowok ada. berdua? Enggak, cewek cowok. Oh. Tapi mukanya demi apapun kayak penculik. Penculik Sherina lo tau gak? Ya, Mang Saswi and the gang. Mang Saswi looks like me. Iya, betul. Ya udah jadi kayak Tapi takut akhirnya aku kasih laki-laki. ke mama. Nah. Atau agak kan kalau ada pembawaan agak flamboyan harusnya udah nggak usah. Kemarin sih waktu itu sih nggak kayak flamboyan. Tapi mungkin dia pas 10 kali ketemu baru jadi. Agak kendor. Oh dari awal kayak takut. Iya. Cuma kalau dari awal kan udah nggak akan lari. Iya. Kalau udah Kalau udah nepok dari awal sih nggak. Sekarang kalau mau kenalan sama orang ngapain ditepok sih? Betul. Misi Mbak, Ade gitu. Ini kan gitu kan. Bener-bener itu nggak akan gue lupain sih. Ya udah gue kasih lah ke mak gue kartu namanya. Mah, Enzi tadi ditawarin ini. Mak Aceh ini. Inilah kesempatannya. Inilah kesempatannya akhirnya Eksploitasi. Ini saatnya anakku balas budi. Enggak, katanya beneran mamaku yang kayak, hah kakak ditawarin ini, coba aja kak, nggak mau. Aku dia sama 34 kan kayak, cita-citanya mau jadi dokter, at least masuk teknik kimia. Karena di pikiran aku kalau kerja di kimia itu, tapi kerjanya di perminyakan ya, waktu itu dikasih taunya. Kerja di perminyakan zaman dulu tuh beneran mikirnya kalau orang kerja di perminyakan pasti kaya. banyak duitnya ya. Pasti banyak duitnya. Jadi mikirnya ke situ, mana ada kepikiran jadi artis. Bahkan artis pun nggak ada di bayangan Enzi ya. Gak ada, gimana caranya? Gak ada. Nonton gitu kayak aku satu hari ada di sana, gak ada. Gak ada sama sekali. Ada sih nyanyi kayak gitu kan. Gak ada beneran kayak gak kepikiran sama sekali. Akhirnya ditelepon mama tuh. Si Aku lah agensi. diam-diam telepon. Gimana? Diam-diam telepon. Iya. Ada istilah diam-diam. Gak izin dulu, gak bilang. Oh tentu tidak. Masa kayak gak kenal mama Sumatera kita mau ambil keputusan tanpa harus. Akhirnya dibawa casting. Tiba-tiba pulang sekolah kita didandanin dengan make up seadanya, foto studio. Oh iya. Itu tiba-tiba pulang sekolah dijemput sama mama. Foto studio kita Kak, di ayo Blok M. kita ke studio. Nggak bilang mau ngapain ini. Ya enggak usah kayak mak gue udah kayak ayo kak, oh ini kebayang nggak sih mami nih? Iya, Mamaku iya. ada kayak maaf tadi ada asisten aku yang mengenal ibuku kayak ayo Oni. kita di make upin sama dia, disisir rambutnya nggak dicatok ya, disisir doang, tarik gitu di kayak gitu. Foto studio di Blok M Square. Bukan Blok M Square, Blok M Plaza. Aku lupa namanya apa tuh. Foto Terkenal tuh banget. untuk syarat kali ya. Iya dong, kan madep depan, madep Formulir. samping. Pada samping iya. Foto profil. Foto profil, 4M. Iya. Pakai tank top putih sama celana jeans, inget banget. Kayak segini model apa kayak aneka gitu-gitu ya. Terus gue kayak, mah apaan? Mami telepon orang yang kemarin. Kenapa? Coba aja, kita nggak ada yang tahu.
Tapi nggak mau. Dipotong dialog. Tapi kan nggak mau. Kita hidup itu harus semuanya dicoba dulu, Kak. Iya deh. Lanjutannya setelahnya? Ya udah coba casting, habis itu ditawarin lah zaman dulu tuh ada FTV yang di Bali. Itu Tau kelas nggak? berapa? Kelas 2 SMA. Sorry Jet, berarti casting pertama Nggak dapet. nggak dapet. Tapi nyoba lagi masih. Profile-profilnya kan akhirnya dikirim. Jadi tuh agensi zaman dulu kayak lo punya data gue, habis nanti di-share lagi. Di-share ke teman-teman yang lain. Jadi saling lah, saling menyebar. Tunggu. Kalau kita ngeprint foto itu, mamaku udah siapin banyak. Jadi pas casting dibagiin dong ke agensi-agensi lain. Kayak sales properti ya? Iya. Ini profil anakku dong. Jangan-jangan mamanya ke mall di pintu keluar nih ya. Bisa Dia jadi. pengunjung mall. Kalau dikasih ke setiap pengunjung, Tapi nepok. kalau setiap pengunjung mau dikasih, itu jatuhnya orang hilang. Pak, nengok ini nggak Pak? Nampak nggak anak ini? Nampak anak ini nggak gitu. Akhirnya casting pertama tuh gagal. Gagal. Tapi Terus dapat callingan. dapat kayak open casting gitu. Oh, Open Wait, casting Enjet, gitu. wait. Ketika pertama kali, Enji tahu casting itu ngapain atau nggak atau apa? Karena kan Enji nggak mau. Ya nggak tahu. Aku pernah jadi ekstras tapi di sekolah. Sebelum kejadian ini semua. Oke. Aku baru ingat, aku minta maaf ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak usah minta maaf. Film apa? Sinetron apa? Aku minta maaf. Berarti ini infonya penting banget karena sambil melot. Enggak. Karena baru inget, takutnya kan Iya. orang kayak, dia nggak pernah ada pengalaman syuting gitu. Oh, pernah Oke. jadi. Tapi Jadi ternyata sebenarnya Universe punya. tuh pernah loh. Asik. Pernah lihat kamera loh. Ada dulu film SMA-an gitu. Siapa sih? SMA Gaul. Kok SMA Gaul? Catatan si Boy. Sinetron ABG. Ini yang si Inikah rasanya? Enggak. Nabila Syakib. Oh iya sama Cinta SMU. Cinta SMU. Siapa? Faisal. Sama Faisal. Oh iya. Cinta SMU. Iya benar Cinta SMU. Nabila Syakib sama Faisal itu kan. Faisal. Iya Faisal yang mancung-mancung. Iya. Faisal Khalid. Dia syuting lah di SMP ku. Di SMP 85. Gak ada di sini. Kalau jadi ekstras gue gak masukin sini. Iyalah, kan jadi ekstra. Ya iyalah. Jadi ekstra. Itu masih SMP. Gak ada di wiki itu mah. Karena pas dilihat di SMP kan dicarilah tuh ekstras siapa yang jadi teman anak-anak sekolah kan. Ayo kita terpilih lah waktu Iya, itu. ini dia, Cinta SMU. Itu syutingnya di SMP 85. Walaupun itu SMA Nabila ceritanya. Oh. Cantik banget. Gitu. Itu ya pernah. pertama kali. Kok ada gile. Saya denger saya. Cakep banget ya, Bang. Iya, tapi kok sampai gile. Gila. Tapi pas Indonesia setuju. Betul. Tapi Tapi pas kalau- ekstras gitu nggak kayak aku akan jadi pemeran utama gitu. Enggak. Beneran emang dari dulu tuh kayak masuk main gitu loh. Jadi kayak rasanya kayak main aja kayak Dibayar jalan-jalan. Dibayar lah berapa ya? Nggak tahu berapa. Dibayar. Apa nggak dibayar ya Kak? Gak tahu dah aku kok. Diambil sama guruku. Pun ketika Diambil apa guruku? B20. Ini ekstrakurikuler. Yang penting kok nggak mau belajar kan? Ya udah sini aja sini. ini termasuk casting pertama itu Enji jadi nggak ada takut gitu kan atau cuma mau pengen udah biar cepat beres aja. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Kayak emang kan madep kanan madep kiri kan diajarin kan sebutkan nama gitu-gitu. Ya udah terus suruh acting gitu kayak nggak bisa tapi ya udah emang anaknya tuh juga ngikut aja deh kayaknya. Oke. Gue ya udah terus akhirnya syuting FTV pertama kali zaman-zaman FTV Bali. Bali itu. Nah, aku tapi ambilnya Jakarta. Ngapain gue bahas ya FTV Bali itu? Tapi maksudnya PH itu. Oh iya biasanya Iya, yang sana. tahu. Yang biasa di Iya. Cikawawudi kan? Iya itu. Dia di sidik. Saya kira kan saya dikirim dong ke Bali. Oke. Karena pada masa itu Enjet nontonnya waktu di CTV, yang Bali-Bali. Iya. Asik ke Bali gratis nih Oke. gitu. Ah di Jakarta kita syutingnya di Cineremo lagi syutingnya. Berarti zamannya Rio Dewanto, Atika. Bener. Iya, Ino. Bener. Andrea Dian. Iya. Benar. Iya, iya, Gitu. iya, Ya Poppy udah akhirnya Sofia. Ya. bener, terus aku sama Derby waktu itu tuh. Oh, Nah, Derby. terus 2 kali syuting FTV pulangnya pagi mulu, dimarahin sama guru di sekolah. Karena di 34 tuh kayak ya belajar banget lah. Belajar banget emang. Ya ada sih banyak yang jadi artis tapi setelah lulus. Kayak Raisa, Afgan iya, gitu-gitu kan iya. juga lulusan itu kan. Cuman kayak bukan yang kayak anak 6 yang sekolah sambil jadi artis Bisa gitu, bisa dua-duanya jalan nggak gitu. gitu. Oke. Jadi kayak nggak common lah di mereka. Di 34 lumayan ketat lah akademisnya gitu. Betul. Akhirnya Enjet kayak, berarti ada posisi ke sekolah yang ya ada. Lebih ke bolos ya kabur. oh tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Padahal kan orang syuting ya gitu. Kan biasa zongnya di hari ketiga tuh. Iya, nggak bisa. Dipaksain dihabisin Iya bener. sampai subuh. Zaman dulu tuh masih seminggu deh kalau nggak salah. Aku tuh, iya zaman dulu tuh
2008. Jadi pokoknya sempat syuting 2 FTV itu, abis itu nggak aku lanjutin lagi sampai lulus SMA 2010. Udah deh nggak keterima UI. Daftar kuliah nggak keterima, terus aku mau ngambil setahun kemudian, jadi setahun itu belajar dulu. Nah, apa namanya kalau ada kayak begitu namanya? Gap year. Gap year. Apa tuh arti gap year? Gap year tuh artinya apa? Ya nggak kuliah dulu. Nggak kuliah dulu. Terus akhirnya sambil nunggu sambil les itu lah ada kesempatan lagi. Ada tiba-tiba datang tawaran iklan. Casting iklan, terus aku pikir ya udah aku coba deh casting iklan karena mamaku tuh bilang kalau aku lulus SMA mamaku sudah tidak bisa membiayai lagi, jadi harus kuliah pakai uang sendiri karena masih ada adekku yang beda umur tuh 10 tahun. Dan Enjet masih bisa bilang itu tiba-tiba ada yang nawarin. Nah, ya, enggak dong. Masa sih tiba-tiba? Kamu nggak tahu ada orang di belakang itu mama kamu? Udah dia atur semuanya ya. Kenapa tiba-tiba dia nggak mau bayarin gua kuliah? Iya, Enjet. Mami jadi kayak gitu ya selama ini di kamera. Ngomong ke kamera. Kayak gitu tiba-tiba ada rezekinya, terus sambil nunggu hasil apa sih kayak SNMPTN gitu-gitu, terus inget banget lagi syuting iklan salah satu provider gitu di puncak, terus temanku ngabarin sahabatku sampai sekarang masih sahabatan kayak, Zi kamu gak keterima nih, ini terakhir banget nih, gue udah daftar ahli gizi, kesehatan masyarakat, semuanya pokoknya yang di UI gue daftar deh, yang penting gue masuk UI. Karena nggak boleh daftar sekolah lain, maksudnya kampus lain di luar Jakarta itu. Bahkan jurusan-jurusan yang nggak umum ya udah kau masukin itu iya, ya. yang kayaknya dia visioner bisa nih, ya, gitu. coba ahli gizi dia. Kayak sekarang tuh dokter-dokter semua, nyayur dia. Iya, tuh ahli gizi tuh gue apapun yang berhubungan sama kesehatan deh, nggak bisa jadi dokter mahal, ahli gizi lah, atau nggak ngurusin rumah sakit itu kesehatan masyarakat gitu. Kesmas. Nggak dapat akhirnya. Kenapa tuh nggak dapat? Nah menurut aku ya, menurut aku tuh emang kayak bodoh aja. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya itu ya. Ya udahlah ya. Gak ada masalah eksternal ya, masalahnya internal. Memang gak mau menyalahkan diri sendiri. Iya. Aku kira bilang mau sibuk syuting lah. Karena kan jadi kepecah konsentrasinya. Iya, maksudnya kan udah yang pertama nyoba nggak dapet. 1 tahun lo belajar. Enggak, itu masih di tahun yang sama. Oh, masih tahun yang sama. Tahun depannya tahun yang sama. Tahun depannya kan lulus. Tahun lulus itu aku nyoba beberapa kan. Kayak itu kan ada tesnya, ada simak, ada apa, ada banyak banget. Udah berapa kali nggak dapet. Di hari terakhir itu aku lagi syuting, terus habis itu aku bilang sama temenku, udahlah mungkin emang harus nunda dulu setahun. Terus ini tawaran kerjaan ada, mungkin aku harus bisa sukses di sini gitu. Enjet tuh ya, ada satu ajang, dia kan merasa tersiksa seumur hidupnya masuk ajang itu. Kenapa apa? Miss Indonesia atau konten pigeon gitu, dia pasti merasa tersiksa. Ih mati gue. Karena kan ngomongnya harus nggak bisa aku ngomong cepet kali ini. Tapi nggak pernah ya Enjet gitu-gitu ya? Nggak ya? Kayaknya emang tahu diri nggak sih? Terus kalau film pertama tahun berapa? Itu tuh Republik Twitter ya? 2012 tayangnya, 2011 syutingnya. Itu siapa yang manajerin siapa? Mama waktu itu? Nggak ada, awal-awal. Agensi lepasan aja. Tapi momen paling nyayur ya GGS lah ya Enjet. Untuk cari duit ya? Sebenarnya enggak loh. Karena GGS itu aku tuh cuma 60 episode dari mereka tuh sampai ratusan episode. Cuman emang karakter aku itu di GGS karakter penjahat pertamanya, vampir jahat pertama yang muncul. Jadi kayak apa dah? Villain. Jadi dia penjahat pertama yang muncul, mungkin jadi berkesan banget buat orang-orang. Oke, jadi diingat. Terus 60 episode selesai, aku langsung jadi host inbox. Oh iya. Pertama kali, karena sama-sama Asia TV, terus diajakin lah sama Asia TV untuk jadi host inbox cewek pertama. Kenapa bisa dari pemain tiba-tiba diurus? Kan biasanya kalau sinetron lagi viral gitu kan suka kayak tiba-tiba pemainnya ditangkap, tarik jadi host sebentar gitu, bintang tamu. Nah Mas Fafa, nah dia tuh visioner banget, dia bilang kayaknya kamu saatnya masuk ini dia betul. Masuk ke dunia ini deh host gitu. Akhirnya aku tinggalkan lah tuh GGS. Itu tuh aku pakai baju pink. Kita lihat dulu mana. Itu aku pakai baju pink. Waduh. Enjet yang pink? Iya. Yang kiri tuh nggak siapa? DJ Una. Oh iya. Nih lihat muncul paling terakhir. Ya iya. Iya. Waduh powerful banget. Powerful banget tapi kepotong frame-nya. Tapi ngedance. Tapi 8 juta loh ini. 8 juta ya. Waduh meledak tuh.
Pantes dia sekarang penari latar maling. Ternyata nggak usah heran kalau kemarin kayak begini udah biasa. Kemarin malah dikurang-kurangin takut keluar aslinya. Itu pun dikurang-kurangin. Iya. Oh, nggak apa-apa tuh udah langsung melihat, maksudnya Angie kayaknya berbakat di lebih keluar Di host. talentnya di host. Karena sebenarnya kan awalnya pertama kali tuh main film kan. Kesempatan main film tuh ada gitu. Cuman pada saat itu kan emang aku kerja buat ekonomi, buat keluarga. Menurut aku sinetron itu lebih menghasilkan. Betul. Dan itu yang lebih aku butuhkan. Jadi Betul. aku melihat secara prioritas memang aku harus nyari duit dari sinetron. Karena jelas uangnya lebih ada, lebih Ya. jelas. Maksudnya lebih kekumpulan lebih cepat. Apalagi lah. stripping lah gitu Stripping. ya. Film Makanya kan abis kayak karya ya karya, gitu. kayak belum saatnya untuk berkarya dengan uang yang pas-pasan. Gitu, sadar diri teman-teman. Jadi dari Republik Twitter, aku akhirnya main Putih Abu-Abu, sinetron yang lain, di Indosiar, banyak lah sinetron-sinetron lainnya sampai akhirnya GGS itu. Tapi selalu jadi antagonis terus karakternya. Karena mukanya muka Judas ya. Bukan lagi, padahal hati aku Hello Kitty. Mungkin kalau Enjet nggak ada di inbox, mungkin dia akan, orang anggapnya akan dia jutek. Jutek, itu makanya orang gitu. kesel. Asli. Kayak, Sejenis, kamu akan setipe serupa dengan Mariam Bellina kali ya? iya bisa jadi bisa menurut jadi. gue. Galak. Padahal Jalan-jalan dicubit sama ibu-ibu, gitu, kayak kesel sendiri. ya ini aja ngomong motok-motok kan matanya gitu. Tapi ya Terus nyobain di inbox itu, Iya. udah Akhirnya- langsung keterima oleh orang-orang. Terus co-hostnya Siapa waktu itu? Siapa aja? Iya. Sudah semprul kah? Kak Gading, Oh udah, Gading, Andika. Narji sama Andika. Ah, ya udah semprul Waktu berarti. aku ngegantiin Kak Bianca waktu itu. Oh, Ben Kaliza ya. Bianca Liza ya. Iya. Iya. Waktu itu tapi udah ada Rangga Smash sama Rafael Smash. Jadi memang mereka pengen ada yang anak mudanya. Nah, aku masuk Mas Safa itu 2013. Mas Safa bilang kayak akhirnya baru dapat manajer yang bener lah. Yang punya apa sih kayak lo mau tuh dibikin seperti apa? Yang punya visi. Gitu. Yang punya visi. Untuk bener. talentnya. Dia bilang kayaknya coba di host ya. Maksudnya kita tetap mengambil sinetron tapi kamu juga harus ada brandingan yang orang tuh kenal karakter kamu dari mana? Dari host gitu, Tapi belajar. nggak disambil kan, maksudnya host tapi sinetron, host sinetron. Sempat diambil, sempat ada berbarengan gitu. Bagi waktunya gimana tuh? Tapi kan inbox jelas, Iya, Ben. pagi. Jam 8, jam 9, jam 9 10 udah beres. Iya sih ya. Ininya aja yang syuting ini aja, suntik vitamin. Ngap lah waktu itu. Tapi terlepas dari itu semua kan kita tahu maksudnya akhirnya Angie ke Tonight Show, ke semuanya sampai sekarang. Di Tonight Show sih Nah, dia kalau ini. Tonight ya. Show Iya. gimana tuh ceritanya? Bintang tamu dulu kan ya? Iya, bintang tamu dulu. Tapi sebelumnya itu 2017 emang udah masuk net di Comedy Night Live dulu. Oh iya. CNL. Sama Kang Iya, Sul. Sama sama Sule. Kang Sul yang sketsa komedi gitu. Nah mungkin jadinya kan kalau udah satu program, biasanya di net kan suka kayak oke Betul. diundang-undang lagi yang lainnya. Jadi co-host di Tonight Show tuh karena bintang tamu. Waktu itu Aureli sebenarnya, terus Aureli lagi ngambil film, jadi kosong, terus aku masuk jadi bintang tamu. Nah itu industri kan, makanya jangan ngambil izin menurut gue. Pas izin tiba-tiba ada tamu yang masuk, Iya. kita coba dia yuk, nggak jadi lagi dipanggil kan? Nah betul, itu serem sekali industri kita Serem ini. sekali. Apalagi sekali loh. stripping sinetron, jangan sekali-sekali izin pergi, tiba-tiba mati karakternya di situ. Nggak usah jauh-jauh. Misalkan nih dulu inbox nih, nge-host. Off dulu ya seminggu ya. Oh bisa jadi lama itu. Apalagi Ganti. Indonesia pemeran utama loh bisa tiba-tiba Iya. hilang. Tapi Enjet kalau aku ngeliat Enjet maksudnya ketika di Tonight Show itulah Ya. Enjet Muncul lah. ini banget lah mencuri perhatian Indonesia. Iya. Iya ya, aku juga nggak nyangka emang rezeki orang beda-beda. Maksudnya kan aku berkarya dari 2010, 8 tahun baru orang akhirnya notice aku. Padahal sinetron udah banyak. Iya. Sinetronnya juga viral, maksudnya kayak Putih Abu viral, ini Iya. apa namanya Iya. GGS GGS viral. viral, Tapi iya. kan nggak mendapatkan simpatik yang segitu besar. Tapi yang paling memorable Enji dari semua itu bukan karena hanya Enji lucu juga bukan, tapi ketawanya Enji. Iya ya. Tapi Enji, maksudnya apa sih di pikiran lo? Maksudnya gini, ada orang tahu, ih gue nggak jangan ketawa kayak gitu. Apa Iya, kata orang? ya itu gue gitu. Kayaknya jelek dia kalau ketawa Ya kayak itu gitu. gue gitu. Tapi lo lakuin. Ada kesadaran itu Waktu tuh. di inbox, gue setiap ketawa kayak gitu. Kalau si Andika Pratama kayak jelek kali gitu kali dalam hatinya kayak kampung kali gitu kali ya. Terus kayak gue kayak aduh jelek banget. Jadi gue selalu kayak tapi mereka jauh. Gak sambil tepuk tangan juga kan nggak bisa. Nggak bisa, Nggak karena kan bisa. satu tangan megang mic. Iya. Lah kalau kita syuting Comedy Night Live sama Nunung yang tiba-tiba dikit-dikit ngompol, ya kita mau pakai kayak gini klip pun Iya, gimana kita mau copot nggak bisa ya.
keluarlah ketawa aslinya. Nggak tertahankan lagi. Nggak tertahan. Apalagi kan kalau misalnya di situ dan Tonight Show tuh syutingannya nyaman ya, jadinya udah gitu. Kalau di Comedy Night Live, tapping, sketsa, mungkin jadi dipotong-potong. Kalau misalkan di Tonight Show kan live. Terus dua manusia itu tuh, Vincent sama Desa tuh juga suka banget mancing ketawa aku. Jadi kayak emang teamwork tuh penting sih, Kak. Ketika dapet rekan kerja yang tidak mensupport dan ngerasa, maksudnya aku tuh insecure sama ketawa itu karena emang ganggu sebenarnya. Ganggu dong kalau itu keluarnya. Kalau kita mah kayaknya karena lingkungan kita juga banyak yang ketawa kali ya. Jadi santai-santai aja. Ketika di inbox tuh ganggu, kenapa? Karena aku tuh tidak tahu cara nge-host. Jadi aku motong omongan orang atau misalkan aku ketawa, aku kan gampang ketawa. Jadi ketawa di saat-saat yang tidak harus ketawa mungkin. Paham gak sih kayak Iya. Atau mungkin boleh ketawa tapi pendek aja. Ini agak kepanjangan ketawa. Agak kepanjangan terus taruh mic ini. Kayak bisa lo taruh nggak mic-nya? Kalau ketawa mulu kan teman-teman kita yang lagi nge-host ini kenapa ya? Anak ini kenapa ya? Katanya gitu pasti ya. Ya kemarin pas lah di ekosistem yang pas lah kemarin itu. Yang mereka bisa mancing ngeluarin karakter aslinya aku, kayak panikannya gue aja setiap main games gue nggak pernah tahu gamesnya apa. Jadi mereka tuh bisa ngeluarin sisi aslinya aku tanpa harus dibuat-buat. Ngejar realnya, ekspresi realnya NZ gitu ya. Nah gue kangen juga punya kakak cowok atau kakak cewek. Dan maksudnya akhirnya memposisikan dirinya kan aku anak pertama, selalu jadi kakak gitu loh. Nah ketika sama mereka, gue tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa speak up. Gue baru ngomongin, nggak menurut aku nggak usah diem lu bacot lu nggak usah. Jadi kayak bener-bener jadi adek gitu. Betul, itu lengkap ya. Kakaknya ada dua, kakaknya satu, abangnya ada dua ya. Iya. Lengkap langsung ya. Lu jadi bungsu. Jadi bungsu yang sebenarnya nggak pengen jadi bungsu, tapi ngerti gak sih kayak keadaannya sudah memaksakan. Udah dibully aja jadinya. Tapi ini agak bukan agak gosip ya, tapi kita mengikuti bahwa akhirnya terus tiba-tiba momen NZ menikah. Pacaran dulu dong, dirahasiakan dulu. Iya, tapi kan di sini masih bulut ember yang mau umur 50 tahun itu. Iya. tapi kan dulu itu kita nggak tahu kan konteksnya kemana kan. Di geng ini nggak ada kan yang kayak dia? Nggak. Kan maksudnya NZ tiba-tiba menikah dengan abang kita Molen lah ya. Itu NZ yakin nikah? Ini bridging nih. Ya sih keren banget. Iya deh kita ngobrol seru kali kita ngobrol di sini ya. Loh ini film. Lagi-lagi bridging. Jangan kau bilang usah gitu, digituin, jadi kerasa bridgingnya. Aduh. Kok aduh. Udah pasrah. Aduh. Enggak, maksud aku pernikahan itu kan langkah besar ya, Jet. Di kadang-kadang orang lagi naik-naiknya, lagi apa-apa gitu. Udahlah di sini dulu aja, yang jodoh urusan nantilah gitu-gitu. Ada banyak kita teman-teman yang kayak gitu kan. Nah, Angel malah tiba-tiba des gitu. Kayak wah, menikah dia kok, apa nggak ada angin nggak ada hujan, walaupun kita tahu itu sudah dirahasiakan lama. Nggak ada angin ada hujan ya pending dulu lah mas kawinannya, terbang nanti tenda kalau ada angin ada hujan. Bukan itu maksudnya. Kok bisa yakin? Iya, kok bisa yakin gitu menikah gitu. Kok bisa yakin nikah ya? Yakin nggak sih nikah tuh? Nggak, jadi kayak aku pacaran tuh 2021. Itu Tonight Show udah berapa 3 tahun ya. Jadi setiap lagi deket sama orang apa segala macam tuh pasti cerita sama mereka. Dan nggak kepikiran buat nikah cepat sebenarnya. Nah pacaran 2021, kenal sama Molan sampai akhirnya 2022 tuh lumayan diajak nikah lah. Nah cara meyakinkan aku untuk siap atau enggak siap nikah juga salah satunya ya kakak-kakak ini. Ngobrol sama mereka, dikasih tahu plus minusnya menikah tuh kayak gimana. Kan kita lihat juga ada yang gagal, ada yang berhasil gitu kan. Jadi kasih tahu plus minusnya bener dong. Waktu itu belum bisa ngobrol sama Kak Boris, jadi dia ngobrol sama Kak yang gitu dulu. Karena kan sebenarnya pengalaman itu nggak harus yang selalu yang baik aja. Belajar tidak melulu dari yang sukses. Betul. Belajar dari yang gagal juga nggak ada masalah. Supaya kita nggak gagal. Iya, tapi kan bukan berarti dia gagal jadi orang tua. Mereka masih baik-baik aja gitu. Jadi kan maksudnya belajar juga gitu. Sampai akhirnya aku yakin bahwa ternyata nikah itu bukan karena didesak sama society, bukan karena keharusan dari orang tua, bukan karena tuntutan dari di umur segini harus nikah. Cuman karena emang kitanya sudah siap. Dan aku ngerasa di 2023 itu memang aku udah siap untuk menikah. Tapi ada resikonya ketika aku pergi itu memang lagi di peak karir aku lah. Maksudnya kayak di Tonight Show-nya udah enak banget. Kerjaan juga lagi banyak sama brand. Tapi ada apa ya, prioritas yang aku pilih yaitu menikah. Sesuatu yang memang
aku pengen, dan ini adalah fase kehidupan yang harus aku jalanin. Karena aku langsung pindah ya, jadi aku benar-benar break kan dari kerjaan ini semua. Anda nge-hold program Anda itu, bikin jadi program tertunda kan itu. Iya ya, iya lagi ke sana. Kalang kabut kan satu tim tuh. Oh iya bener ya? Iya dong, sempat bertiga dulu, terus gimana lanjut apa enggak? Tambah 1 orang apa enggak? Enggak mau, karena udah keceplosan kalau 1 ganti, semua bubar. Gitu, ya kayak gitulah. Tapi akhirnya ya memang harus dijalanin gitu. Dan pas aku balik ke sini, aku pikir kan Tunasya masih ada dong. Sampai TV-TV-nya nggak ada. Gara-gara Enjet, sosok Enjet, sampai TV-nya berubah. Sampai TV-TV-nya berubah. Aku main sinetron lagi aja gue di situ ya. Berarti Jet film Yakin Nikah ini karakter ini pun Enjet ambil base-nya tuh ada kemiripan nggak? Ada kemiripan nggak sama Enjet di film Yakin Nikah ini? Sebenarnya karakter aku sama karakter Niken di film Yakin Nikah ini sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Karena kalau karakter Niken ini sangat people pleaser dan juga kayak orangnya tuh undecisive gitu loh. Orang yang mungkin labil karena dia people pleaser kan. Jadi dia harus menyenangkan. Keriting dong. Oh, keriting. Terlalu Marcel, Mas. Oh, oke. Karena Marcel kan people pleaser. Itu kan maksudnya, Mas. Oh, saya nggak. Respect bang. Masa Niken main film siapa bang bro? Gini siapa bang bro? Siapa bang bro? Siap teh. Sama tetehku. Kalau teh Hesniku, kalau ini Kak Enziku. Aku juga teteh kok. Teteh tetap teh Enjet. Teh manggilnya. Padahal aja beda banget ya. Beda banget karena yang ini hidup dari keluarga yang bahagia, punya ayah dan ibu yang lengkap, terus kayak punya adik juga yang sukses. Karakternya sangat tidak ambisius, beda sama aku yang semua tuh udah terpikirkan, semuanya terplanning. Kalau karakter ini ya itu dia hidup hanya ngejalanin hidupnya aja, nggak punya ambisi, dan tapi akhirnya terpaksa harus mikirin pernikahan karena adiknya mau nikah. Ibunya percaya dengan pamali kalau adik cewek ngelangkahin kakak ceweknya, karena tante aku di film ini karena dilangkahin sama ibuku, dia tidak menikah sampai tua. Jadi mamaku tuh takut. Jadi aku yang udah pacaran lama sama Maxim di film ini kayak, ya udahlah kak, kamu kan udah pacaran lama, ya kenapa nggak nikah? Kalau kakak belum mau nikah, ya adik nggak boleh nikah gitu. Itu konflik awalnya. Ih siapa tuh yang buat ya? Keren banget itu. Najis sumpah. Dia yang bikin. Abang Minta dibahas. Najis sekali. Nah, masa nggak boleh memuji? Oh berarti sinopsisnya ini. Ya kan pujian tuh datangnya dari orang lain, Ben. Karena abang Ben yang buat harusnya skripnya bagus sekali. Ini ada abang Ernest. Film-film yang dari dulu juta-juta terus bukan penontonnya kan. Enggak deh. Masa ini enggak? Ada yang enggak. Ada yang enggak, ganjil genap kan enggak. Oh yang dia direct? Iya. Ini kan nggak direct, nulis doang. Nulis. Kalau nulis jut. Susahnya. Jujut. Warkop. Dengerin sedap. Agak lain. Premisnya dia bagus sekali. Berarti sinopsisnya apa nih? Seorang kakak yang masih terhalang restu. Skitnya denger ya. Kan penulis skenario ini. Coba Ben. Bang. Lupa. Udah lama. Jadi ini adalah udah lama ini emang. Udah lama. Jadi dulu kan Imaginary itu adalah PH Script dulu. Ya. Awal-awal. Nah, ini adalah project pertamanya Imaginary. PH Script waktu abis Covid. Yang nulis kau. Yang nulis aku. Terus masih pakai masker berarti nulisnya nih. Masih. Tapi kan kalau nulis sendiri, nggak usah pakai nulis aja. Nah, aku yang nulis, terus waktu itu production house-nya itu tuh kayak menunda-nunda dulu gitu. Yalah, pada saat pandemi itu semua belum tahu plan-nya ke arah mana nih gitu. Sampai akhirnya sekarang dikerjakan dan jadilah filmnya. Dulu udah Enjet talentnya bukan? Belum kan. Orang tadinya tuh sempet 2023 itu mereka udah mau syuting ya, kalau nggak salah PH-nya. Terus nggak jadi. Terus kayak sempet kecetus lah namaku. Tapi kan aku nggak di sini kan, aku udah di US. Akhirnya sempat sutradaranya kayak ya udah sama yang lain misalkan gitu, tapi akhirnya tetap dia maunya karakternya ya aku yang mainin. Tiba-tiba ke pending karena apa aku nggak tahu. 2024 emang udah rezeki kali ya, tiba-tiba jadi pas aku balik ditawarin lagi. Jadi sinopsisnya tentang apa Mas? Itu tadi udah dijelasin. Apa? Seorang ambil gini dulu people pleaser. Yang people pleaser. Siapa aja? Yang main siapa aja? Banyak pemainnya. Jadi ada aku, Maxim. Terus ada Jordi Prananta yang jadi papa aku tuh. Maxim Uber beda.
Yang jadi bapaknya Tora Sudiro. Bapakku Tora Oh, yang jadi bapak Tora Sudiro. Ibunya Ersa Mayori. Ibunya Ersa Mayori. Terus ada Kaluk Masardi juga, ada Agnes Naomi jadi sahabat aku. Yang jadi adekmu siapa? Amanda Rigby. Amanda. Gitu, banyak pemainnya Keluarga nih, bule memang dikumpuli ya memang kalau ada beberapa dipikir. saudara juga yang Bapaknya main. tapi Tora Sudiro. Ih, bapakku bagus sekali mainnya. Iya, cara main makanya kalau secara looks anaknya bule kakak beradik sama Amanda Rigby. Kata dipaksa mukaku mirip Ersa Mayori kok. Ada demi Allah ada nggak? Emang mirip, emang mirip. Tapi memang Ersa Mayori sama Enjet mirip. Sama Enjet mirip. Tapi kan kalau anak cewek ke cowok Tapi bapaknya. adekku kan Amanda Rigby, bule juga kan mukanya. Iya. Kayaknya emakku bandel. Kayaknya bukan Tora deh. Enggak gitu. Enggak gitu, secara konsep enggak gitu. Nggak gitu, konsepnya enggak gitu. Wih, penulisnya Benedion Sigit Sulistyo Erwin Wu. Ada Erwin juga. Ada. Keren, stand up Indo top. Berarti Jet ini syuting Tahun waktu tahun lalu ya, waktu kau udah balik ke sini ya? November tahun lalu. Wih, pulang ke Indonesia tuh langsung dihujani berbagai job ya. Asli pasti. Ya, well kerjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu sebenarnya kerjaan-kerjaan yang ke pending 2023 ya kan? Tetap masih ditungguin. Ya alhamdulillah lah bang. Iya, Gimana alhamdulillah ya banget bang? ya. Iya, iya. Tapi gimana Jet? Alhamdulillah, Abis meranin Niken di sini apa yang akhirnya bisa belajar dari Karakter Niken. karakter Niken? Aku jadi lumayan labil ya. Jadi kayak yang mana ya gitu. Nggak maksudnya kayak aku ngerti bahwa ternyata emang nggak, kalau jadi people pleaser itu kalau ketika kita mau menyenangkan semua orang pada akhirnya kitanya jadi sakit hati sendiri. Paham nggak sih, nggak ngedapetin apa yang kita mau karena kan Apa kita batasannya? mengorbankan diri kita. Iya. Jadi selalu menurut kita ngikutin apa yang kata orang benar, padahal tidak Iya. ada benar dan salah. Dan karena kita mau nyenengin orang terus, tanpa kita sadarin, kita tuh nyakitin orang sekitar kita. Karena jatuhnya jadi ada egoisnya. Betul kali. Ya nggak sih? Ya kan itu kayak gitu. Karena dia nggak sadar, dia mau nyenengin. Nyakitin orang sekitar Iya. kita kan. Misalnya aku mau nyenengin kamu, karena menurut kamu aku jangan pergi ke toko A gitu. Tapi ternyata ke toko A kan aku bisa membantu perekonomian toko A. Gue ngomong apa sih Kak? Iya benar, tapi benar. benar itu. Bisa jadi Jet. Filosofi. Tapi itu benar, udah bener itu. Udah pokoknya. Pilihan contohnya memang oke, Emang- simpel Terus aja. lama-lama jadi capek sendiri ya dirinya. Capek sendiri kan pastinya. Karena orang-orang sekitar kita jadinya kayak kenapa sih nih orang gitu. Iya. Kemarin aku lihat ada siapa interview ya? Angie actingnya bagus banget, siapa ya? Ada yang bilang. Ada yang di Instagram. Ya Tora lagi waktu di fix step. Bukan Tora. Ada tim lah, tim publik. Ibnu kayaknya. Ibnu Jamil. Kak Ibnu. Karena Ibnu Kak Jamil. Ibnu nonton preview duluan, terus Iya. dia kan juga yang bikin web seriesnya kan. Iya. Oh. Mungkin kayak Itu juga yang maksudnya kan aku udah lama lupa kan dengan karena itu Iya, kan udah udah lama. 2020 kan. Iya. Jadi kayak akhirnya disyutingin gitu. Udah nggak ingat gitu. Nah, ketemu orang good work gitu, Nah. ketemu siapa ya pemainnya, ketemu kayak mereka kayak bagus, kagum sama skripnya. Tetap memuji diri sendiri. Najis. Tetap memuji diri. Ini padahal tadi Jegel udah jelas. Sumpah, ya Allah. Aku di Nggak, jujur, aku nggak lagi memuji, memang mereka ngomong gitu. ya tapi tadi kan Jegel ngomongnya acting Angie bagus banget. Masuk kau Skripnya bagus. Skripnya kok jadi skrip sih? Terus Angie keren banget. Udah itu aja harusnya. Emang najis. padahal setiap aku dialog, setiap aku acting dialog aku rubah semua. Bagus Jet. Dia yang dingin banget cerita Tora di fix step. Di fix step Nah, di ada. katanya dia Gua kan awalnya gak mau nangis ya, tapi lihat itu, lah ke bawah nangis gitu. Iya, emang hati Hello Kitty aja itu bapak juga ya. sama dia kayaknya katanya sering merasa kok aku jadi bapak ya di sini Iya, gitu. iya. Katanya kan sering masukin. Pas lagi reading kita kayak gimana ya Zed? Kan dia kenal sama aku juga kan pertemanan itulah, pertemanan kakak-kakak itu. Terus kayak gimana ya gue jadi bapak lo? Gimana caranya biar gue gak kelihatan cabul gitu loh kalau misalkan ngelus kepala lo. Atau Jadi kayak- nggak ada tendensi seksual gitu ya. Jatuhnya kayak itora kesempatan gitu kan. Iya benar. Kan anak sama bapak. Intinya jangan gigit bibir bawah aja. Masa ngelus kepala tapi Gitu, bahaya tapi juga. akhirnya saudaraku bisa membawa itu, maksudnya dengan latihan dan segala macam. Ya. Akhirnya Kak Tora bener-bener kebawa perannya. Jadi sampai sekarang pun juga kadang-kadang masih manggil aku kakak gitu. Iya. Jadi kayak kedekatan keluarga kita, aku Ersa Mayori sama Amanda Rigby dan Kak Tora tuh jadi deket beneran gitu. Mungkin di Tora akan ada cerita tersendiri ya, karena dia punya anak berarti cewek dua di film. Benar. Itu yang gue bilang.
Kan gue bilang, kan anak lu semua cewek. Harusnya lu gampang dong punya cewek. Enggak, soalnya gue anak cewek gue kadang-kadang suka gue toyor. Kayak bukan yang mesra gitu loh. Tapi love language-nya nggak begitu. Dia emang lawak. Iya, lawak. Tapi dia abis itu kan syuting bareng kita kan. Dia bilang katanya memang si ini tuh kayak keluarga banget katanya. Grupnya tuh aktif, katanya dia bilang gitu, grup WhatsApp-nya aktif, apa banget. Gue beneran jadi kayak bapak katanya gitu. Padahal awal-awal stres dia soal itu, soal yang tidak biasa ya. Iya, apalagi NZ gitu katanya. Satu hari syuting, karena itu lokasi set rumahnya itu panas banget ya, panas banget itu, Masya Allah. Kalau kalian ngelihat acting kita kayak bahagia, dingin, kayaknya dingin, adem gitu. Itulah acting kita bagus banget. Acting kepanasan ya. Karena sebenarnya ngucur, panas banget. Saking panasnya, masa Tora Sudiro cekukan? Gak ada orang kepanasan cekukan. Gak ada dong, pernah gak ada? Kalau kepedesan ada ya? Ada dong, kepedesan. Iya. Satu hari dia cekukan dari pagi sampai malam. Bahkan gue ada videonya, nanti gue keluarin ya. Maksudnya kayak di Instagram aku. Dia bener-bener cekukan sampai kalau dia take adegan nangis. Gue nangis kan, Bapak. Terus tadi dia jawab, males ya? Dia banget sih. Gimana Terus sih? dia bilang, kalau orang cekukan kita cari di Google cara nyembuhin orang cekukan. Karena ini berkaitan sama 100 orang lainnya kan. Maksudnya nanti tiap take ulang karena cekukan. Sumpah demi Allah kayak kita lama banget gara-gara nunggu dia cekukan mulu. Dia nahan, dia sampai kerasa gak enak. Dari awal lucu, jam 1 siang udah mulai gak enak. Udah mulai asik ini. Kru udah dari ketawa sampai Oh ya. Bete. ngomongnya udah, yuk. Karena nungguin dia. Nungguin orang cekukan mulu nih, yuk. Gitu. Satu scene bisa dibikin lah emang Bapak lagi cekukan. Kalau scene yang jauh banget cekukan mulu, karakter apa gimana? Yuk, Bab, matahari gue nih. Yuk. Apa sih cara-cara orang menyembuhkan orang cekukan? Kagetin. Nah, kita semua diam-diam ntar lagi ngapain, kita kagetin. Jadi kayak, wah, ini kaget nih. Wah, sembuh. Demi Allah sembuh. Oke. 10 menit doang. Kurang kaget. Dituduh nyuri enggak? Dituduh nyuri. Dituduh nyuri gimana? Kaget sih. Kaget Orang sih. kalau dituduh nyuri kaget sih. Tapi enggak beneran ada kalau lagi cekukan. Kau ambil uangku ya, gitu beneran ada nggak sih? Ya sebenarnya Ben itu tuh lebih ke biar kaget Ben. Kayaknya salah itu. Jason sering kali Biar ke distract kali ya. Dia untuk memancing. Hah? Enggak gitu. Kaget. Jason sering kali kalau lagi cekukan gue bilang gitu. Kau ambil uangku Jason? ya. Iya Jason. Kenapa anakmu Terus kok Jason tuduh? kaget Anaknya baru dan lahir. takut. Anaknya baru lahir. Anaknya baru umur Jason itu bayi. anaknya setahun. Baru setahun. Setahun. Iya. Setahun lah Anak Jason. lu, Kak. Setahun. Kamu tuduh dia maling. Iya. Sembuh. Kak, kayaknya emang. Kaunya sakit. Anakmu sembuh. Kok bisa anakmu 1 tahun kok tuduh nyuri? Terlalu aneh. Aneh kali. Jalan kebayang aja nih? belum lancar. Skripnya pokoknya bagus banget deh nih. Asik. Karena out of the box gitu loh kan orang KBN ini. Asik. Itu memang ada nggak detail Tora cekuan gitu? Oh nggak ada. Kirain emang ada Cuman tuh. syuting berapa lama aja ya gini kah? 3 mingguan gitu ya. 3 minggu ya? Lebih 10. 3 minggu. Tapi pemainnya lumayan banyak ya? Pemainnya banyak banget sih. Banyak ya? Banyak pemain kayak cameo-nya juga banyak dan bagus-bagus. Kalau Lukman Sardi juga sini bagus banget dia. Tuh. Jadi kayak orang WO-nya gitu. Ini pasti. Oh. Ini pasti banyak dia. Aku nggak tahu. Flamboyan dong. Aku baru tahu ini. Oh. Karena gitu. dari skripnya KBN juga kayaknya ada yang kita adjust lagi. Karena kan tuh Panovinya penulis cowok semua kan. Betul. Sedangkan kan karakter Nika ini cewek banget Iya. gitu. Jadi kayak mungkin ada yang beberapa di adjust deh. Iya. Oh emang dia adjust ya? Nggak sesempurna itu sih skripnya. Ya namanya laki-laki kan nggak tahu perasaan perempuan. Iya, lebih ke Masih situ. tetap dicarinya pembelaannya. Tapi kan bagus emang skripnya. Rencana tayang kapan? Tanggal 9 Oktober. 9 Oktober 2025. Datang yang ke premiernya ya. Datang ya. Iya, kan aku ada di premier ya. Enggak, kau nggak ada kewenangan untuk datang ya gitu. Datang kan aku mengajak kalian. NZ yang harusnya ngundang. Ya kan kita berempat kan selalu saat datang bergrup gitu. Dan aku Kalian akrab gak sih guys? Ngobrol biasanya. Nggak terlalu akrab kami. Jadi kelihatan kan kita berantem di belakang layar. Tapi ya datang ya. 9 Oktober tayang di bioskop. Tayang bioskop. Sayang tuh. Premiernya tanggal berapa belum tahu ya? Ya udah jalur premier ngapain dikasih tahu? Oh iya. Jen, Nggak berarti dapat ini tiket. ini film pertama setelah kamu balik ke sini ya? Iya, dari 2003. Iya benar. Ini Film film pertama pertama lagi ya? akhirnya mulai syuting lagi. Happy Jen? Film. Happy Syuting banget, film. kangen syuting Kangen film. ya? Seru kan Kak syuting film tuh Iya. kayak prosesnya. Oh seru. Terus Kita mah pendekatan seru. sama Keren. Ini Insan sinias. lagi 1 tahun 12 film.
Ih gila. mulutmu. Kak gimana sih rasanya kalau filmnya box office gitu tuh kayak gimana sih coba? Biasa aja. Anjay. Di Gabon. Mukanya nggak masuk. Nggak layak kan aku ngomong gitu kan? Nggak layak. Itulah apa? Masih kena abis keinjak lehernya sih ada kepalanya bekas sedikit. Makanya tadi aku tanya Agak Lain 2 tayangnya kapan? Oh November, alhamdulillah nggak berbarengan sama Agak Lain 2 27 November udah bisa kalian Mas, saksikan. jangan dulu, ini namanya promo ini. Sorry. Buat para fansnya Agak Lain nonton dong film saya tolong. Masih dong. Pasukan. Buat semua Marga. pasukan 9 Oktober ada film Yakin Nikah. Film Ya. Yakin Nikah. Ada NZ, Tora Sudiro, Amanda Rikdi, Dan yang Lukman pasti Sardi. penulisnya ada si Benedio. Abang Kaku ini. Si Abang Ada Bene si ini. Kaku yang paling susah minta maaf ini. Supirnya dong tadi. Rahul ya? Dianya juga. Oh dia juga? Enggak, aku kasih contoh kok. Asik. Ul minta maaf sana. Kamu minta maaf ke sana. Kemana? Ke sana? Enggak ada jalan. Dia akrab sama bapaknya. Oh gitu. Terus sampai sekarang nggak minta maaf, berantem. Apa sih lu? Enji nggak tahu. Ngomongnya kayak bisik-bisik tapi kayak nggak kedengeran gitu. Seolah-olah teknologi ini tuh nggak ada ini. Oh gitu tapi udah dari berapa lama kan? Oh lanjut. Kamu tau nggak film Ngeri Sedap itu? Iya. Itu surat cinta untuk bapak. Oh pantesan bagus sekali loh. Harus surat cinta. Gak nyampe suratnya. Makanya dia bikin Agak Lain ya. Ya. Setelah itu agak lain. Agak lain Mbak emangnya Bapak pun nih. Berarti Enji akan ada di film terus nggak kira-kira? Aduh, amin ya. Amin, Ya maksudnya amin. aku tetap ngejalanin aja sih semuanya karena aku juga suka host, aku suka segala sesuatu di industri Tapi kita ini. bentar Enji mau nanya boleh nggak? Ini kok bisa tiba-tiba ada di Indonesia lagi? Kemarin kan udah kan suami juga bekerja, bukan pekerja lepasan kan? Iya, jadi pekerjaan diplomat itu memang 3 tahun di Jakarta, 4 tahun di luar negeri. Dan jadi Keren. Molen itu udah dari 2020 di Luar negeri. US. Iya, di US sampai 2024 kemarin. Oh. Jadi emang aku nikah 2023 itu Penghujung lah biar udah ya. ngerasain lah 1 tahun di sana. Berarti ini tuh sekarang hanya ada jatah Sampai 2027. 2 tahun lagi. Semoga driverku nggak denger ya. Oh masuk 2026 lagi mereka kencangan ikat pinggang, apply kemana-mana. Kita mau non-job lagi nih guys, bos kita mau pergi katanya. Iya. Oh tapi ntar udah tahu belum tahu ke negara mana? Belum tahu. Doain yang bagus-bagus deh. Ya. Pindah-pindah terus. Seru ya. Kedubes berarti. Kak, aku tuh pernah ada satu podcast ngomong sama Kak Boris di Kui Iya, kayaknya. Tahu kan? Terus Kak Boris nanyain kayak, "Lo tuh mau nyari cowok yang kayak gimana sih?" Waktu itu belum kenal, belum deket sama Molen. Terus gue bilang, "Aku tuh pengen cari suami yang bisa pindah-pindah kerja, bisa keliling dunia." Gue bilang gitu. Ih, Kalau dapet ya. dijabah. Diplomat. Seneng dong berarti. Dihijabah. Jadi apa yang harus aku komplainin? Aku harus terima di mana dia berada. Tergantung Tapi semoga negaranya. Eropa. Semoga Bukan, tapi Tergantung. dimanapun itu dia bertugas insya Allah. di Iya. tempat. Berarti Amin, aja amin. paspornya sekarang. Enggak, tetap biasa. Kalau lagi ditempatkan baru paspor hitam. Iya nanti ketika Di kesana sana ya. ya. Kayak kemarin aku paspornya hitam pas aku di DC. Tapi pas udah pulang sini dikumpulin lagi. Oh yang hitam itu dikumpulin lagi biar tidak disalahgunakan kan? Betul. Karena bisa aja kamu ntar nggak ada koordinasi nggak apa dan bisa juga pergi kemana pakai Iya. paspor itu. Kalau aku kan bukan pejabat soalnya. Iya Nggak kan usah salah benar. iya benar. Maksudnya kan jadi nggak boleh Benar. megang itu terus. Kalau misalkan kayak pejabat itu kan punya paspor Paspor biru, itu. hitam Iya. yang selalu pegang terus. Makanya Kalau mereka aku bisa nggak. keluar apa semua segala macam bebas. Iya, Lagi iya. masalah pergi apa semua. segala Teman macam Batak bebas. pertama ini. Enji teman Batak pertamanya siapa Enji? Asik. Teman Batak yang pertama. Pondok Labu ada dong. Ada. Sekolah. Ada namanya Efrata. Halo Tata, teman SD. Oh. Marganya apa ingat enggak? Efrata Sinambela. Oh, Ih, gue inget loh Sinambela. Sinambela. Itu kayak gimana tuh Kak? Apa tuh? Sama dengan saya Manulang. Iya. Ah, Jadi padahal jadi beda ada- kan? Manulang sama Sinambela beda, tapi sama-sama saya. Sama. Jadi ada Nah. marga itu kan sebenarnya nama tetua Nama kita, orang. nama orang. Nah itu yang dia bilang bersaudara ini yang bapaknya sama. Nah Tapi kita kan sama. Sinambela sama Dulu kita sama-sama punya bapak namanya si Raja Oluan. Nah si Raja Olan ini punya beda lagi namanya. itu bapaknya. bapaknya. Nama bapaknya Raja Oloan, punya anak Sinambela. Ini mamaku kayak gini. Si Raja Oluan. Si Raja Oloan punya anak Sinambela. Naibaho. Naibaho. Bakara. Bakara. Gitu. Manulang. Naibaho. Nama margaku Raja Gugu, punya bapak Aritonang. Aritonang ini punya 3 anak.
Opus Sungguh, Si Mare-Mare, dan Raja Gugu. Sumpah nama keluarga ini lucu banget. Aku mau masuk keluarga ini buat. Yang mana? Ini bukan kayak kelas Bukan mau masuk. Seru. Enggak, emang harus keturunan, Enji. Iya. Tapi ada momen bisa punya marga. Gimana? Kalau Bisa aja. Nikah bisa. Terus ada momen diangkat jadi anak bisa. Oh iya, kayak temanku Mila tuh pas mau nikah sama orang Batak Kasih dia buah. ambil Iya. ambil marga Dong dia dari- nggak bisa kasih dua. nyokap Iya, bapaknya. atau dari neneknya. Dari pasti dari keluar marga mama itu ya. Iya. Ya iyalah, kalau dari keluarga bapak mana bisa. Pariban. Ketemu marga kan nggak boleh. Efrata Sinambela, teman aku waktu SD, itu pertama kalinya aku tahu tentang tulang. Aku ketawa nggak berhenti karena dia tiba-tiba manggil cowok, bener kan cowok? Iya. Pokoknya orang di rumah dia kayak tulang, gue kayak ngakak banget. Gue nggak tahu kan, gimana anak kecil 7 tahun 8 tahun dia kayak kurang ajar banget. Orang tua dipanggil tulang. Ini kacau banget nih orang emang kejadian yang menghampiri dia tuh kacau. Kayak emang dari dulu suka menertawakan sesuatu ya. Masa temenku kayak, tak lu mah parah, masa dipanggil tulang? Lah emang tulang. Parah, karena bentuknya kurus gitu. Makin kurang ajar. Jadi kayak ledekan. Kayak ledekan. Tulang gitu, ngomongnya gitu anak Misalnya kecil kayak gitu. kalau kayak Oki botak gitu kayak gitu. Terus gue kayak, perah banget. Masa Tata diwarin ada orang di rumah dipanggil tulang gitu. Nah itu emang panggilan di Batak. Oneng. Tulang itu paman. Orangnya kurus, orangnya Si kurus. Tata juga gue gituin, gue ledekin, ih parah banget lu tulang-tulang. Ya mana apa emang tulang? Gitu kan dia gak ngejelasin. Dia gak jelasin. Harusnya ngejelasin. ya, masih Iya. kecil. Itu momen gue panggil tulangnya itu tulang. Itu gue juga kayak, tulang. Nggak tahan mau ketawa. Pulang. Karena orangnya kurus. Iya, pas mau pamit pulang tuh. Tulang mau pulang. Tulang mau pulang. Kayak ngerasa ngehina gitu lah. Padahal dia paman. Ya Allah. Tapi ada istilah-istilah kayak gitu lagi yang lucu. gitu. Banyak panggilan-panggilan itu ada Amang Boru, Bapak Tua. Nah kalau Amang Boru, Bapak Tua, Makci masih Yang ini lucu lah. lagi panggilan untuk adik bapak, panggilannya Uda. Udah. Iya, Bapak udah. Udah. Belum sih. Makanya itu sering dipanggil. Udah gini. Udah mandi? Belum. Oh kayak orang Padang. Ya. Iya. Tapi ini pakai K ya? Udah. Enggak. Udah. Uda itu kependekan dari Bapak Uda. Oh, Karena Bapak Bapak Uda itu adiknya ayah. Kalau kakaknya ayah Bapak Tua. Karena emang dia lebih tua kan. Ya. Nah, ada juga yang panggil bapak tua itu panggilnya tua. Ada. Kemana tahu? Sering jadi. Padahal masih muda. Kemana tahu? Kalau di Karo yang di tengah-tengah disebutnya Pak Tengah. Jadi emang Batak Karo. Bener-bener mungkin orang zaman dulu tuh kayak kita cari gampang aja yuk gitu. Iya, Pak Tengah gitu Pak iya. Tengah Tapi iya. kenapa nama tulang tuh dari mana? Ah, itu nggak tahu itu tuh kita nggak kalau tahu, sebutan bahasa- tulang. bahasa- Istrinya disebut udah tahu siapa? Apa? Nantulang. Berarti enggak. Non-tulang. Dan emang dia tuh kayak ini. Non tulang. Non tulang. Emang boneless. Dan nggak gini ya, Jet. Ini kayak File. boneka Dorsmir nih tadi kau. Ini kayak wow aja. Jet wawa. Ya. Boneless emang dia. Non tulang. Aku baca kemarin hulu-hulu. Hula. Kenapa hula-hula? Nah ini nggak tahu aku. nggak tahu sih. Apa artinya hula-hula? Hula-hula itu adalah Keluarga dari, besan. Ya, keluarga dari pihak perempuan yang kita nikahi gitu. Ih, datang nih hula-hula. Datang Boleh. hula-hula aku. Misalkan Aku keluarga keluargaku dia. datang. Ya. Keluargamu datang berarti Kita sambut hula-hula. Nggak gitu. Nggak kayak event gitu. Nggak kayak event gitu. Selamat datang. Santai aja. Selamat datang hula-hula aku. Selamat datang hula-hula aku. Oh, selamat datang. Ada lagi sebutannya tulang rorobot. Ada benar. Bukan tulang robot. Tulang rorobot. Tulangnya emang agak kaku orangnya. Ada tulang rorobot. Ada lagi. Kenapa dia jadi robot? Robot apa ya, Ben? Tulang rorobot itu adalah tulang yang kita panggil dari marga dari opung kita laki-laki. Jadi misalnya yang lahirin bapakku itu Boru apa? Kalau aku Simanjunta, tulang rorobotku Simanjunta. Sorry maaf. Tulang yang lahirin ibu dari ibu kita. Lahirin nenek. Iya. Yang lahirin nenekmu, yang lahirin nenekmu Boru apa?
Kan aku misalnya mama aku Boru Sitohang, yang ngelahirin dia Boru Sinaga. Jadi tulang rungut-rungut adalah Sinaga. Kakak pernah nggak saking banyaknya nama marga, kakak lupa marganya apa? Lupa, sering banyak kok, apalagi di usia yang anak-anak muda gitu. Mereka juga paham, dia nggak dikasih tahu gini. Oke gitu. Aku mau nanya, tapi kalau berbahaya diedit juga nggak apa-apa. Tapi mau nanya beneran. Kalau aku kan ketemu sama Brata. Ada Brata. Dia kan Makassar ya? Ya. Dia cerita, katanya dia punya kisah neneknya tuh katanya buaya. Oh, itu banyak. Itu kebudayaan Makassar. Iya, aku mau nanya, kalau di Batak gitu-gitunya nggak ada. Nah, aku nanya beneran, tapi kalau ini bahaya kalau Tapi ini benar, kalau yang Makassar tuh ada begitu yang percaya tuh. gitu. Bukan percaya. Memang mereka kayak begitu. Jadi ada satu buaya, misalnya datang, ini saudara. Iya gitu. Nah, biasanya nih aku nggak tahu cerita fullnya. Ini saudara kandung, misalnya aku, tapi adikku buaya. Nah, meninggal buaya ini, meninggal juga biasanya si kandungnya ini. Gitu. Bisa connect gitu. Betul. Ya itu kepercayaannya lah. Di Batak nggak ada kepercayaan yang gitu-gitu, Kak? Batak nggak ada sih. Nggak ada Batak kayaknya. Batak nggak ada. Iya. Tapi NJ. Pokoknya teman-teman nonton ya, Yakin Nikah tanggal 9 Oktober 2025. Jet, kita tahu bahwa NG itu adalah orang yang positive vibe, membahagiakan, membawa keceriaan dimanapun NG berada. Amin. Tanpa kita tahu bahwa apa yang NG hadapi dulu kita nggak pernah tahu. Ya. Dari sinetron, casting, ditepok, dikira hipnotis. Iya. Ini kayak bener-bener Tahu perwakilan dia. Iya. Ditepok, dikira-kira hipnotis sampai sekarang ada di dunia entertain. Salah satu nama besar lah di Indonesia menurutku. Amin deh. Iya dong. Ya. Udah film, nge-host semuanya. Terus Angie kemarin sempat pas di US sudah sempat pakai sanggul tuh ibu-ibu pejabat. Iya, gue belajar tuh. Iya, berkonten. Sendiri. Berkonten, niatnya mau konten, nggak jadi kontennya. Makasih ya, udah support. Ya. Mau konten masak, tapi udah beli sayur tapi nggak ada kontennya. Udah lupa ribet banget masak kontenin dulu. Dari dulu sampai hari ini, apa prinsip seorang NG Historia? Historia. Apa ya? NG Historia. Prinsip yang NG pegang. Sebenarnya kayaknya klise banget ya, tapi mamaku tuh selalu ngajarin jadi klise. Maksudnya kayak kayaknya standar banget. Jangan. Tapi klise kalau nyanyi emang di double ya, karena kayak gampang ke distraction. Ngobrol dulu aja. Lanjut. Jadi orang yang baik dan harus bisa selalu beradaptasi sama lingkungan sih kayaknya penting banget buat aku kayaknya ya. Maksudnya mamaku tuh selalu bilang kayak jadi orang baik tuh juga naif banget. Itu mungkin salah satu kekurangan aku jadinya naif gitu. Jadi kayak ngerasa orang tuh kayak baik mulu gitu. Ya. Tapi kayaknya nggak ada salahnya juga untuk stay positif gitu loh. Untuk baik terus ya nggak apa-apa juga sebenarnya ya. Iya gitu. Maksudnya ngambil keputusan ya sesuai ikutin kata hati aku juga. Terus ya boleh punya ambisi boleh, tapi juga nggak memaksakan sesuatu, ikutin. Gampang beradaptasi. Aku beruntung menjadi orang yang bisa beradaptasi sama lingkungan aku dimanapun aku berada gitu kali ya. Beradaptasi, jadi baik. Menjadi orang baik dan beradaptasi. Seperti itu. Oh, kenapa? Lagi mau diinfus. Itu mic-nya bersama dia. Oh, bagi. Ya, sharing. Tadi ada Naib juga. Bila aku mati, aku kenduri. Enjet tahu nggak kalau kemarin itu Jegel tuh sering viral. Kenapa? Kalau ada film salaman sama dia, bisa jadi bukan Salim. Tanya prediksi ke Jegel berapa? Bismillah. Dong, ini prediksi. Kan skripnya sudah ditangani di tangan yang tepat dari Benedion. Nggak, kalau gitu jangan bebanin. Kita tahu lah Benedion skripnya kayak apa. Pasti. Gini aja. Ini ada bawa-bawa Ernest juga. Pasti kan kayak imajinari. Wow. Kalau cuman kita nggak usah muluk-muluk lah ya. 800 dapat nggak? 600.000. Woi, menerawang dia. Mana rawang? Ya, penjudi. Kekecilan 800 ya. Kekecilan ya. Wis, berhitung dia. Kalau balik modalnya berapa sih? Dia nggak, kayaknya dia nggak perlu tahu itu. Mas, callingannya biasanya talent callingannya. Saya kan bukan ini ya, bukan tim dari PH-nya. Box office 1 Wih. juta. Amin. Semoga ya. Semoga. Semoga. Skripnya Bene. Bene tanpa celah.
bonus kalau. Nggak ada, cuma masih semoga biar nama baik. Semoga lah. Biar nama baik. Kok dia nanya bonus apa sih? Enggak tadi kalau 1 juta aku masih dapat bonus gitu. Nggak ada. Penulisan skrip Bene itu kalau kalian sering nonton Itu udah bayar film-filmnya Amir Khan, kayak Bene tuh. Ya. Ya, Amir Khan kayak Bene. Sederhana tapi realita dan mengena. Betul. Tapi bener ini pasti akan relate sama orang-orang. Oh. Relatable. Relatable. Jadi pasukan, kalian jangan lupa tanggal 9 Oktober di bioskop nonton film Yakin Nikah. 2025 ya, ingat. Performa terbaik seorang Angie Stone. Waduh, takut kalinya pun. Ya ampun. Keren banget, pasti keren banget. Makasih. Kita harus menonton bagaimana seorang Angie berakting sebagai seorang kakak yang gitu. Yang kayak Marcel. Enggak ya? Respect abangku. Enggak ya? Emang ada gitunya? Enggak ya? Masa gitu? Ada di karakter gue sama panjang film gini. Kenapa ya kayak gitu? Selesai syuting, sininya tipis sebelah. Busik. Pokoknya nggak sabar. Terima kasih banyak. Biar nonton film. Terima kasih kakak, abang-abang. Kita ketemu di episode selanjutnya. Adek abang. Abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade